Koulibaly juga punya potensi besar datang ke Juventus karena Juventus baru aja dapat uang dari Demiral. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga sehat. Besok ada Giornata kedua, lomba cerdas cermat. Silahkan yang mau ikutan. Jangan sampai ketinggalan. Linknya ada di deskripsi, tapi konten yang besok ya. Teman-teman perlu ingat, namanya jangan sampai berubah-berubah. Yang udah ikut Giornata 1, nama akunnya jangan sampai berubah. Terus itu ada waktunya dalam mengerjakan soal, jadi harus cepat-cepat. Dan yang bisa akses hanya 100 orang pertama. Jadi harus begitu kontennya muncul, teman-teman harus langsung klik biar nggak ketinggalan. Hari ini gue mau ngebahas 3 media besar di Italia tentang Serie A. Karena ini bukan Cerewetin Inter, Cerewetin Serie A, jadi tentang Serie A. Di La Gazzetta, sayangnya ini beritanya Inter banget lagi. Di cover depannya La Gazzetta tuh emang ngejual berita Inter. Tiap hari Inter mulu. Judulnya, Inter sedang mengupayakan melahirkan 3 bintang. Nah, itu ada Lukaku, Dybala, dan Lautaro. Dan objektifnya, tujuan utamanya adalah trio ini menghasilkan Scudetto ke-20 untuk Inter. Maksudnya seperti itu. Kemudian besok akan ada pertemuan lagi Chelsea dengan Inter, dengan Lukaku, Chelsea dengan Lukaku juga, yaitu peminjaman sebesar 10 juta. Kemarin si Chelsea minta 15 juta, Inter nawarnya 5 juta, mungkin ketemunya dealnya di angka 10 juta. Kemudian untuk Dybalanya sendiri ready to sign dan nunggu pulangnya si Dybala. Terus Lautaro yang diincar katanya mega transfer, mega offer dari Spurs, ada penawaran luar biasa besar, cuma Lautaro tetap ingin bertahan juga di Inter. Dari sisi Juventus, Angel Di Maria close semakin dekat. Kontraknya cuma 1 tahun dengan harga dengan gaji 7 juta, sangat besar. Kemudian his rival could unblock Kostic. Jadi kedatangannya dia tidak mempengaruhi untuk kedatangan Kostic. Kostic tetap menjadi incarannya Juventus. Kemudian ada di Napoli, Koulibaly kemungkinan besar akan cabut dan Juventus mempertimbangkan kedatangan Koulibaly. Koulibaly dan De Ligt diinginkan oleh Allegri. Wah, ini luar biasa banget Juventus kalau sampai lini depannya ada Vlahovic, Chiesa, belakangnya Koulibaly, De Ligt. Ngeri banget. Serie A musim depan ngeri banget nih kalau sampai kesampaian. Kemudian Maldini dari sisi Milan, Maldini the renewal is close. Ternyata Maldini kontraknya mau habis dan itu akan diperpanjang begitu ada pembelian pertama. Gua nggak bayangin kalau Inter direkturnya kontraknya mandek, terus beli pemain gak dapat, wah bakal dihabis-habisin sih ini sama berita-berita di Italia ini. Giliran Milan beritanya adem banget nih Maldini nggak perpanjang kontrak. Kemudian Fiorentina juga mengalami permasalahan kontrak dengan Italiano. Kemudian opsinya kalau Italiano nggak perpanjang kontrak adalah De Zerbi. Wah, sayang banget, padahal Italiano bagus banget di Fiorentina. Kemudian dari Corriere dello Sport ada covernya kecil juga tuh tentang Inter. Cuma di sini yang lebih dibahas adalah tentang Tammy Abrahamnya Roma yang ternyata diincar oleh beberapa klub di Premier League. Kemudian promise to Mourinho, the center forward is priceless gitu ya. Bahwa si Tammy Abraham tidak akan dijual. Chelsea have buyback option seharga 80 juta. Dan itu hanya berlaku di tahun 2023. Tammy happy to remain with Giallorossi. Gede juga nih buybacknya ke Chelsea. Tentang Inter di Corriere dello Sport disebutnya Inter double trouble on attack dengan mendatangkan Dybala, Lukaku. Inter punya 2 penyerang luar biasa di lini depan. Kemudian ada juga tentang Fiorentina, memang lagi ramai nih, Italiano masih mandek untuk kontraknya dengan Fiorentina, padahal salah satu pelatih paling berbakat di Italia saat ini. Gua rasa itu akan jadi kepergian yang sangat besar, akan kehilangan sangat besar bagi Fiorentina kalau sampai nggak bisa pertahanin Italiano. Kemudian dari Napoli, Martens juga sedang menunggu kontrak karena dia habis kontrak, belum ada penawaran kontrak baru. Martens bilangnya I'm waiting for Napoli. Wah, Napoli ini bisa kehilangan Koulibaly, bisa kehilangan Martens. Terus kabarnya Spalletti juga masih bersih tegang dengan De Laurentiis. Wah, bener-bener nih Napoli bisa hancur-hancuran musim depan. Kemudian dari Tuttosport, reason for Allegri to be happy karena
satu Di Maria talksnya continue dan semakin dekat. Terus Koulibaly juga punya potensi besar datang ke Juventus karena Juventus baru aja dapat uang dari Demiral. Kemarin kan disebutnya Atalanta nggak pingin nebus Demiral karena nggak kepake dalam skemanya Gasperini. Memang di beberapa pertandingan terakhirnya Atalanta sih Demiral udah nggak jadi pemain inti. Tapi tahu-tahu ditebus 20 juta. Gue nggak ngerti deh. Terus ini sekarang Juventus punya uang 20 juta dari Demiral yang uangnya kemungkinan besar akan dipakai untuk ngambil Koulibaly. Waduh. Kemudian Arthur juga kemungkinan akan dijual untuk dapetin Zaniolo. Roma terbuka untuk negosiasi. Arnautovic menjadi opsi utama sebagai pelapisnya Vlahovic. Aduh, Vlahovic, Arnautovic gila. Kemudian yang paling luar biasa adalah Bremer. Secara terang-terangan ngomong ke media bahwa dia sudah pasti pergi dari Torino dan tinggal menunggu waktu saja. Ini nih yang menjadi tanda tanya. Juventus kan butuh nih. Gleison Bremer confirm he is leaving Torino di summer. It's just matter of time. Ini hanya soal waktu. Gue akan pergi meninggalkan Torino. I'm considering some proposal. We will see. Kita lihat nanti. Waduh. Banyak banget yang seneng sama Bremer nih. Gak cuma Inter. Juventus juga nyari back. Paris Saint-Germain juga begitu. Ini bisa-bisa Bremer selama ini digosipin ke Inter. Tapi di ujung-ujungnya ke klub lain. Kemudian kalau dari La Gazzetta sendiri. Di bagian halaman berikutnya itu ada berita tentang Lukaku, confidence is growing on Monday, akan ada communication between Inter dan Chelsea. Akan ada 10 juta total peminjamannya dengan beberapa bonus. Kemudian Inter masih berharap akan mendapatkan uang sebesar 70 juta dari Skriniar dan 40 juta dari Dumfries. Itu berita dari La Gazzetta. Kemudian Stefano Sensi ternyata kalau dari sisi Inter dia tidak menjadi bagian dari rencana musim depan. Inter sudah zero trust dan sedang mencari klub yang mau membeli. Kalau nggak ada yang mau membeli, ya udah akan dipinjemin lagi kayak di Sampdoria. Si yang dibutuhin Sensi menurut gue bukan klub dan pelatih fisik sih, lebih ke dukun kayaknya untuk buang sial. Dia musim lalu milih Sampdoria ketimbang Inter supaya dia dapat menit bermain, supaya dia bisa kepilih menjadi bagian dari skuad Italia ke Piala Dunia. Di Sampdoria ternyata dia banyak cedera juga dan Italia nggak lolos ke Piala Dunia. Jadi memang ini kayaknya ada kutukan. Ini dia kayak kena karma apa gue nggak ngerti. Koulibaly has a priority. Dia memang sebetulnya lebih ingin tetap perpanjang kontrak dengan Napoli, tapi belum ada penawaran. For the reason prefer not to expose himself with words. Jadi dia juga nggak ingin terlalu gembar-gembor ke media. Tapi Spalletti consider him as nggak tergantikan. Spalletti menganggap Koulibaly tak tergantikan di Napoli. Dari sisi Milan, Paris Saint-Germain are trying to hijack Milan move to Renato Sanchez. Sekarang PSG justru unggul dalam negosiasi dengan pemain Lille. Aduh gila nih PSG nih ngancurin mimpi klub-klub Italia apa gimana nih? Nggak Inter, nggak Milan, semuanya yang diincar mereka diembat-embat juga oleh Paris Saint-Germain. Itu aja teman-teman, belum ada berita menarik lagi untuk seputar bursa transfer Serie A di hari ini. Silakan teman-teman yang mau nambahin. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.